Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal Mendeley ya. Pertama kita buka dulu atau double klik untuk aplikasinya. Kemudian pilih yes. Lalu next. Lalu di sini pilih I agree. Kemudian next, pilih install. Kemudian kita tunggu 100%. Nah, setelah selesai baru kita klik finish. Nah, kemudian di sini kalau belum punya akun, kita harus register terlebih dahulu ya. Kita klik register. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai akun, nah di sini tinggal saya mengetikkan passwordnya. Tetapi kalau misalnya belum mempunyai akun, di sini harus mengetikkan untuk alamat email dan passwordnya ya, untuk dijadikan akun ya. Nah, kalau kita sudah punya akun tadi yang proses register itu, lalu sekarang kita masukkan di aplikasinya untuk alamat email dan password yang tadi sudah dilakukan ya, dilakukan registrasinya. Pertama kita masukkan alamat email yang tadi ya. Lalu masukkan juga untuk passwordnya. Lalu sekarang klik sign in. Lalu kita klik install now untuk plugin Microsoft Word-nya ya. Kita klik install now. Kemudian pilih close. Nah, ini adalah untuk hasil ketika kita sudah menginstal untuk aplikasi Mendeley-nya ya. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana dalam penggunaannya ya. Untuk memasukkan beberapa referensi dari jurnal supaya nanti mempermudah untuk di daftar pustakanya. Supaya tidak mengetik lagi ketika kita sudah mengutipnya di naskah. Lalu kita siapkan dulu untuk naskahnya. Misalnya di sini saya sudah untuk misalnya untuk bab 2 untuk pembahasan. Lalu di sini untuk daftar pustakanya. Oke. Lalu kita kembali lagi ke aplikasinya. Misalnya pertama kita klik file di sini. Lalu add file. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa referensi daripada jurnalnya misalnya ya. Misalnya saya pilih di sini yang pertama, saya pilih yang jurnal yang ini misalnya. Lalu kita open. Nah, di sini sudah tercantum untuk referensinya atau pengarangnya di sini ya, dan juga nama untuk judul jurnalnya ya. Oke. Setelah itu kita coba lihat ke naskahnya. Di sini kita akan ketikkan misalnya salah satu isi daripada isi naskahnya atau isi jurnalnya ya. Kita akan ketikkan untuk isi jurnalnya misalnya perencanaan arsitektur sistem informasi misalnya di sini. Nah, sini misalnya ini mengutip dari misalnya ini kutipannya ya, atau isi daripada jurnalnya ya, yang kita kutip misalnya ya. Nah, setelah ini
kita coba lihat atau klik di menu di sini, menu referensi ya. Lalu klik di sini insert citation ya. Kita klik. Nah, tadi di jurnalnya kan yang di awalnya itu namanya itu Purwanti ya. Kita klik Purwanti di sini. Nah, lalu kita ini di sini sudah tercantum untuk referensinya, tinggal diklik saja. Lalu oke. Ya. Nah, seperti ini. Ini secara otomatis akan muncul di naskahnya ya. Nama pengarangnya sama tahun untuk tahun terbitnya. Oke. Nah, setelah itu kita klik untuk daftar pustakanya ya di sini. Misalnya rata kiri, lalu klik referensi. Nah, setelah ini untuk stylenya mau yang apa, ini bebas ya untuk penggunaan stylenya di sini. Nah, di sini saya menggunakan yang American Psychological Association di sini ya. Ini bebas untuk penggunaan stylenya. Oke. Nah, setelah itu untuk memunculkan di daftar pustaka kita tinggal klik insert bibliografi ya, tinggal diklik saja. Nah, di sini secara otomatis akan muncul tanpa kita harus mengetiknya. Nah, dari sini ini kan kutipannya sama untuk nama pengarangnya sama tahun terbit. Nah, ketika di daftar pustaka ini akan lebih lengkap dengan judul, nama pengarang, penerbit. Nah, segini. Tanpa harus kita mengetik ya. Nah, sekarang misalnya saya tambahkan lagi untuk kutipan yang kedua misalnya ya. Di sini kita klik lagi di aplikasinya, klik file, add file ya. Misalnya saya akan gunakan untuk jurnal yang kedua, misalnya yang ini. Klik saja lalu open. Nah, ini akan muncul di aplikasinya. Nah, di sini ini akan ada Maya Dewi Paramita, ini untuk pengarangnya ya. Ini untuk judul daripada jurnalnya ya. Misalnya di sini adalah pemetaan The Oven Group Arsitektur misalnya ya. Ini untuk judulnya. Misalnya kita mengutip lagi untuk di naskahnya ya. Misalnya tadi mengenai pemetaan The Oven Group, misalnya kita ketikkan. Ini bebas untuk mengutipnya apa gitu ya. Ini saya hanya mencontohkan saja, diambil daripada judulnya ya. Misalnya pemetaan The Oke. Nah, ini misalnya saya sudah mengutip daripada jurnal yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini yang Maya Dewi. Nah, ini ketika kita mau mengaktifkan di daftar pustaka ini harus diingat untuk pengarangnya, misalnya di sini Maya Dewi Paramita. Ya, berarti ketik nanti Maya Dewi-nya saja ya. Oke. Nah, di sini di naskahnya, di referensi, lalu kita klik insert citation ya. Tadi kan Maya Dewi, di sini diketikkan Maya Dewi. Nah, di sini sudah langsung muncul ya Maya Dewi. Kita klik saja, lalu kita oke. Nah, di sini akan langsung muncul untuk nama pengarang dan tahun terbitnya. Lalu coba kita lihat di daftar pustaka. Nah, di sini secara otomatis akan tercantum di daftar pustaka ya, tanpa harus menginsert bibliografi, karena tadi hanya di awal saja kita klik, yang di pertama saja yang kita klik insert bibliografi. Nanti akan berfungsi untuk kutipan-kutipan yang lainnya ketika di daftar pustakanya akan langsung muncul ya. Oke. Nah, selanjutnya misalnya
kita akan mengutip dengan kutipan dari jurnal yang sama misalnya ya. Oke, misalnya selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi untuk kutipannya ya. Misalnya dengan kutipan yang sama misalnya ya. Untuk jurnal yang sama ya. Nah, kita klik file, add file di sini ya. Kita untuk yang sama misalnya yang ini lagi, misalnya yang pertama lagi yang Purwanti misalnya, kita klik open di sini ya. Nah, ini tidak akan dua muncul tetapi akan tetap satu ya, karena untuk judulnya atau pengarangnya yang sama ya, kutipan dengan jurnal yang sama gitu ya. Jadi setelah ini kita lalu ke naskahnya di sini ya. Nah, di sini di naskahnya kita misalnya mengutip lagi dari kutipan yang Purwanti di sini ya. Misalnya sistem informasi interface misalnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik insert citation. Nah, di sini kita tulis lagi Purwanti ya. Nah, tadi kan sudah ada, tinggal diklik Purwanti lalu oke. Nah, di sini secara otomatis akan muncul lagi ya dengan referensi yang sama. Nah, di daftar pustakanya juga akan tetap satu ya. Tidak akan muncul dua kali. Karena tadi nama jurnalnya yang sama ya. Nama penerbit sama judulnya itu sama ya. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita mengutip dengan jurnal yang berbeda, dengan kutipan dengan judul yang berbeda. Misalnya kita akan tambahkan lagi, kita kembali ke aplikasinya ya. Kita klik file, add file di sini. Nah, tadi misalnya ini sudah digunakan ya, dua artikel ini atau dua jurnal ini kita sudah gunakan ya. Misalnya sekarang kita mengklik yang database system misalnya di sini ya. Kita klik lalu kita open ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini ini untuk awalnya learning ya, learning di sini. Kita harus diingat-ingat ya supaya nanti ini learning. Lalu kita akan mengetik atau mengutip dulu ke naskahnya ya. Kita kutip dulu misalnya lalu kita insert di sini ya, insert di session. Tadi kan learning ya, di sini kita klik ke learning. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita klik oke. Nah, di sini sudah akan muncul ya. Lalu coba kita lihat untuk daftar pustakanya. Nah, di sini secara otomatis dia akan muncul ya untuk referensinya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk bagaimana penggunaan membuat daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Manlay supaya mempermudah dalam mengutip gitu. Tidak harus di daftar pustakanya itu tidak harus mengetik kembali, jadi akan lebih mudah dan cepat seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.